Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kebaktian minggu ini mengambil sebuah tema upah seorang murid. Firman Tuhan yang menuntun kita ke dalam ibadah ini terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 41 dan 42 yang mengatakan demikian. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Di mana di dalamnya terdapat kata upah yang disebutkan beberapa kali. Kata upah dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh, berhubungan dengan apa yang telah dilakukan seseorang. Jika hal ini kita lihat dalam kehidupan seorang Kristen, maka sebagai seorang murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki berbagai hal yang harus kita lakukan. Adakah upah yang kita peroleh? Apa upah kita sebagai seorang murid Tuhan? Bolehkah kita berharap upah saat mengikut Yesus? Melalui perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini, kita akan memahaminya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh daramu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Damai yang kau iri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kepatuhan yang sungguh akan firman Tuhan, marilah kita melalui doa pribadi, kita mengaku segala dosa kita, setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan, setiap kegagalan kita menjadi pengikut Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, pandanglah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam hati kami teringat setiap pelanggaran yang kami lakukan. Kami mengabaikan firman-Mu, melalaikan tugas kami sebagai pengikut-Mu, menyakiti orang-orang terdekat kami di dalam hidup ini, mengecewakan akan rekan, sahabat yang Kau berikan bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, berikanlah anugerah pengampunan
dan pendamaian dari-Mu. Kami sadar tanpa anugerah-Mu yang menopang kami, sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ampunilah kami ya Tuhan, perbaruilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa pengakuan ini. Amin. Bagi setiap orang yang dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran yang dia lakukan dan sungguh-sungguh menyesalinya serta rindu akan pengampunan dan pendamaian akan Tuhan, sambutlah dan terimalah belas kasihan Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya yang terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 22 dan 23 yang demikian bunyinya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan telah memanggil kami sebagai murid-murid-Mu. Kau telah menyelamatkan kami, Kau telah membebaskan kami, sehingga kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Itu sebabnya Tuhan, sebagai murid-murid yang sudah Tuhan selamatkan, kami menjalankan tugas dan panggilan-Mu sebagai murid di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi murid Tuhan yang berdiam diri, tapi berkarya untuk dunia ini dan kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar apa yang kami baca, kami dengar, boleh merubah kami dan boleh juga menolong kami untuk menjalani kehidupan sebagai murid Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi,
ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 11 dan ayat 14 sampai ayat 16 diceritakan tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa pada suatu hari atau dia juga sering mengadakan kunjungan pastoral ke daerah Sunem. Dia lalu menginap di sebuah rumah seorang wanita yang baik hati yang dikenal dengan perempuan dari Sunem. Elisa dan Gehazi menginap beberapa kali di rumah itu. Akhirnya perempuan itu tahu siapa Elia. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Dia tahu siapa Elisa adalah seorang abdi kudus. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perempuan Sunem ini? Perempuan Sunem ini menerima Elisa karena sesuai dari aturan hukum agama. Mewajibkan memberikan tumpangan kepada orang asing dan menyantuni janda dan orang miskin. Kedatangan Elisa juga tidak menjadi beban buat dirinya, bahkan menjadi sebuah berkat buat dirinya. Bahkan dia mengusulkan kepada suaminya untuk membangun satu ruangan khusus untuk Nabi Elisa. Dan Elisa melihat dan menghargai niat baik keluarga ini. Sehingga dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16, pelayanan mereka dilihat, dihargai oleh Tuhan dan mendapatkan berkat dengan kelahiran seorang anak yang telah lama dinantikan. Saudara-saudara, perempuan Sunem memiliki sikap religius yang indah. Memberi tumpangan tanpa pamrih. Dia menerima siapa saja yang kecil dan dia tidak akan kehilangan upahnya. Dengan menyediakan tempat bagi Elisa, maka perempuan Sunem ini mempraktekkan kata-kata Yesus yang baru diucapkan 800 tahun kemudian. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42 bicara soal bagaimana konsekuensi ikut Yesus dan apa upah mengikut Yesus. Kita perhatikan pertama-tama Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Apa yang dimaksud atau apa yang menjadi kriteria seorang pengikut Kristus? Dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 37. Yang pertama-tama konsekuensi mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus adalah memiliki kasih tanpa reserve. Kasih yang total. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Menjadi murid Yesus harus memiliki kasih yang total. Yesus tidak melarang murid untuk mengasihi keluarga. Bahkan murid yang tidak mengasihi keluarga bukanlah murid Yesus. Bahkan mungkin bukan manusia lagi yang tidak mengasihi orang tuanya. Tapi kasih kepada keluarga jangan sekali-kali menjadi penghalang untuk mengikuti dia. Sebab pengikut Yesus lebih penting dari segala ikatan yang dijalin seseorang dari keluarganya. Kelekatan pada relasi dalam keluarga jangan sampai menghalangi pemberian kasih sejati kepada Yesus. Cinta, kasih kepada Yesus diberikan secara total. Karena seringkali terjadi kepentingan keluarga lebih mendominasi karya pelayanan. Yesus mengecam perbuatan semacam itu.
dikatakan kamu tidak layak bagiku. Saudara-saudara, seperti apakah kasih kita kepada Yesus? Kasih sangat penting sebagai murid Kristus. Warisan Yesus sebelum dia naik ke surga, perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu adalah sahabatku. 1 Yohanes 5 ayat 12. Iman yang sejati, menjadi murid Yesus, percaya kepada Kristus, ketaatan kepada Bapa yang terungkap dalam sikap mengasihi kepada Bapa dan kepada sesama manusia. Itu sebab yang dikehendaki Yesus adalah, bagi Yesus, kesibukan utama orang Kristen adalah meluapkan kasih. Bagi Yesus, komitmen terpenting orang Kristen melakukan kasih. Bagi Yesus, bisnis utama orang Kristen mewujudkan kasih. Bagi Yesus, resep utama kehidupan dalam Kristen sebagai murid Yesus adalah dalam kasih. Bagi Yesus, tanpa kasih, maka hidup pengikut Kristus bagaikan di dalam neraka. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Murid Kristus memiliki kasih yang total. Ayat 38. Menjadi murid Yesus memikul salib dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, apa artinya memikul salib? Dalam Matius 10 ini punya latar belakang. Orang-orang Romawi menyalibkan seseorang untuk mempermalukan orang itu di hadapan umum. Untuk menunjukkan bahwa manusia yang disalib itu sungguh-sungguh tidak berharga. Sampah masyarakat, harus disingkirkan. Dan ini dialami oleh Yesus. Dan kita pun ketika menjadi pengikut Kristus siap memikul salib Kristus. Siap untuk dianggap tidak berharga. Siap disingkirkan, siap dianggap sampah masyarakat, asal kita tetap setia kepada Tuhan. Memikul salib tidak menyenangkan. Memikul salib memalukan dan berat. Memikul salib berarti siap untuk mengalami yang paling buruk sekalipun, yang dapat dilakukan atas diri kita karena ketaatan kita kepada Tuhan. Bisa hambatan, bisa penolakan, bisa fitnah, bisa penganiayaan. Salib adalah harga yang harus dibayar oleh setiap murid Kristus. Itulah memikul salib. Dan Yesus juga minta kepada muridnya untuk rela memikul salib. Bukan hanya salib dirinya sendiri, atau menjalani penderitaannya sendiri, tapi mengalami dan juga ikut ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Yesus sendiri menderita dan mati di salib. Bukan karena dia menikmati penderitaannya sendiri, tapi untuk umat yang berdosa. Murid Yesus perlu dan harus mau memikul salib sesama manusia. Sesama umat Tuhan. Sesama umat di tengah-tengah dunia ini. Merasakan penderitaan sesama. Dengan cara menyambut yang menderita. Apalagi kalau penderitaan itu bukan karena mereka sendiri, tapi karena orang lain. Saudara-saudara, setiap hari kita memikul salib. Setiap hari kita bertemu dengan banyak orang. Ada yang sepaham dengan kita, ada yang tidak. Baik orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Ada yang menjengkelkan, ada yang menyakitkan hati baik dalam kata dan perbuatannya. Setiap hari kita bertemu dengan anggota keluarga, bertemu dengan suami, istri, orang tua, mungkin mertua, kakak, adik, ipar, anak, termasuk pembantu rumah tangga kita. Kadang mereka menyenangkan, kadang juga menyebalkan, kadang membuat sakit hati kita. Setiap hari kita mengalami banyak kejadian. Sama juga ada kejadian yang membahagiakan kita, ada yang membuat kita marah, ada yang membuat kita sedih. Setiap hari kita mendengar, kita melihat, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang miskin, yang menderita, yang menjerit.
meminta pertolongan. Disinilah kita memikul salib. Kasih Kristus harus nyata dalam kehidupan kita. Kita mewujudkan kasih Kristus, kita menyatakan kasih Kristus dan mendemonstrasikan kasih Kristus. Itulah memikul salib. Ayat yang berikutnya, ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan yang paling berharga. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah cara bagaimana kita menghadapi salib itu. Murid harus siap menerima konsekuensi mengikuti Yesus. Sampai kehilangan nyawa. Apa itu nyawa? Nyawa sesuatu yang berharga. Yang bernilai. Sesuatu yang agung dan mulia. Kita tidak bisa membayar harga sebuah nyawa. Jadi ayat ini mengatakan barang siapa mempertahankan yang berharga dalam dirinya, ia akan kehilangan yang berharga. Barang siapa yang kehilangan yang berharga, dia akan memperoleh yang berharga itu. Jadi Tuhan menuntut kita berkorban. Kita mengorbankan dan berkorban, bahkan kehilangan yang berharga. Walaupun sampai kehilangan nyawa. Karena nyawa yang memiliki bukan kita, tapi adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita diajak memikul salib dengan cara bagaimana kita mau berkorban, memberikan yang berharga bagi orang lain di sekitar kita. Lalu hal yang kedua, apa upahnya? Apa upah ketika kita sudah percaya memberapa kasih yang total, kita sudah memikul salib. Kita sudah sungguh-sungguh berkorban, memberikan yang terbaik. Apa upahnya? Matius 10 ayat 40 sampai 42, apa upah mengikuti Yesus? Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, Yesus menyapa dan memberikan semangat kepada kita. Dia mau bilang sama kita, murid-muridku, kamu adalah utusanku. Yang berarti adalah utusan Bapakku. Menjadi murid adalah tugas yang mulia, tugas dari Allah. Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar. Karena siapapun yang menyambut utusan, dia akan menerima pesan utusan. Yang menyambut orang yang mengirim utusan. Jadi menyambut seorang murid berarti menyambut Yesus. Menyambut Yesus berarti menyambut orang yang mengutusnya, yaitu Tuhan sendiri. Apa pesan Tuhan? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-40 ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia akan menyambut dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, kata menyambut itu berarti menerima. Menerima dengan sepenuh hati. Karena setiap utusan adalah wakil Tuhan. Tuhanlah yang mengutusnya untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Lukas 10 ayat 16 mengatakan, siapa yang mendengarkan kamu mendengar aku. Barang siapa yang menolak kamu menolak aku. Siapa yang menolak saya menolak dia yang mengutus saya. Saudara-saudara, kita diajak hari ini sungguh-sungguh punya kasih yang total kepada Tuhan. Memikul salib. Kita sungguh-sungguh mau berkorban bagi sesama kita yang paling berharga kita bisa berikan buat orang lain. Dan kita juga diajak untuk berbagi untuk sesama kita. Dan juga kita diingatkan untuk dapat melayani orang-orang yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Yang Tuhan sudah berikan karunia untuk melayani dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami dapat memiliki kasih yang total. Kami dapat memikul salib-Mu dengan mewujudkan salib sesama kami. Kami rela memberikan yang terbaik bagi orang lain di sekitar kami.
Dan kami juga sungguh-sungguh akan mendapatkan upah dari Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh dapat berkat dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami murid-Mu. Biar sebagai murid-Mu kami sungguh-sungguh dapat melakukan tugas panggilan kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong kami agar kami selalu memiliki kasih yang total kepadamu, memikul salib dan berkorban bagi sesama kami. Dan kami juga percaya kami akan mendapatkan upah dari Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Kami akan dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang akan Tuhan pakai untuk memelihara setiap murid-murid-Mu dalam segala tugas dan panggilannya. Tuhan Bapa Surgawi, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami agar dapat melakukan tugas panggilan dengan baik. Berkati para pemimpin bangsa kami ketika menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Kau memberikan kepada mereka semangat, memberikan kepada mereka hikmat, sehingga seluruh aparat yang terlibat, baik dari pemerintahan, angkatan, para dokter, para perawat, setiap rumah sakit dapat melakukan tugas panggilan dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mempertahankan kehidupan dan menjaga kehidupan. Tuhan, berkati juga gereja-Mu di tempat ini. Kau memberkati GKI Gading Serpong agar boleh juga menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara, terutama di tengah-tengah bangsa negara kami menghadapi tantangan pergumulan COVID-19 ini. Biar gereja-Mu juga boleh menjadi berkat untuk saling berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Biar juga majelis jemaat, para pendeta, para pengerja aktivis jemaat boleh saling bahu-membahu, saling memperhatikan, saling mendukung dalam ikatan cinta kasih di dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan menolong mereka, memberikan kepada mereka semangat, ketekunan dalam segala usaha dan pekerjaan. Ketika usaha dan pekerjaan mereka saat ini mungkin terganggu, bahkan mengalami kesulitan, Tuhan menolong mereka agar mereka juga boleh keluar dari semuanya itu. Mereka boleh bertahan dan mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan dan usaha yang baik, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan hari demi hari dalam pemeliharaan anugerah kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan masalah. Tuhan menolong mereka, membantu mereka. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Biar Tuhan menjadi teman mereka, sahabat mereka dalam berjuang menghadapi pergumulan, masalah dan beban-beban hidup mereka. Tuhan Bapa Surgawi,
kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami alaskan doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan caranya ajaib, Tuhan sudah memelihara kita dalam menjalani hari lepas hari yang tidak mudah untuk kita jalani. Pemeliharaannya mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sehingga sampai hari ini kita dapat menikmati makan dan minum yang cukup, kesehatan, bahkan kehidupan. Semua ini kita syukuri, dan inilah waktu untuk menyatakan syukur kepada Sang Empunya kehidupan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berikan dengan pujian yang juga syukur, sebagaimana nyatakan firman Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 22 yang demikian bunyi, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa kita. Bapa di surga, walaupun tidak ada kata yang cukup untuk menyatakan terima kasih atas setiap pemeliharaan-Mu Tuhan, izinkan kami menyatakan dalam bentuk persembahan ini. Kami rindu tetap menikmati berkat-Mu, bukan karena kami layak untuk menerimanya, tetapi karena Engkau murah hati.
Karena itu Bapa, berikan juga kerinduan bagi kami untuk meneruskan berkat-Mu bagi sesama kami, supaya Engkau dipermuliakan melalui setiap berkat yang dapat kami teruskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Tuhan telah mengajar kita melalui firman-Nya agar kita sebagai umat dan murid Tuhan Yesus Kristus, kita dapat hidup sebagai pribadi-pribadi yang selalu mau belajar hidup sebagai orang-orang yang mau menjadi murid Kristus, yang akhirnya kita juga dapat Tuhan pakai untuk dapat memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan tolong kita agar hati yang mengasihi Allah, hati yang mengasihi sama kita ada tetap di dalam hati kita. Biarlah kita dapat mewujud nyatakannya setiap hari. Kita juga dapat memberitakan kabar sukacita itu bagi banyak orang. Marilah kita pada saat ini bersama-sama memuji Tuhan, nama Yesus yang termulia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.